Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada hari ini dalam renungan harian yang disiarkan dari HKBP Batam Lubuk Baja. Sebelum kita mengawali aktivitas kita dalam satu hari ini, maka mari bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan ini, supaya apa yang kita lakukan boleh diberkati oleh Tuhan. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Bapa Tuhan kami, sumber kehidupan yang telah memberikan kepada kami anugerah-Mu yang begitu besar. Melalui hari ini, Engkau memperkenankan kami untuk ada di tempat ini dan pada hari ini juga untuk menikmati semua karya Tuhan dan juga berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, melalui nafas kehidupan dan kekuatan yang baru. Terlebih Tuhan, untuk kami pakai dalam melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan ini, itulah yang menerangi semua perjalanan kehidupan dan apapun yang kami lakukan, supaya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 30 Maret 2023, tertulis dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, unak kamu lilu, dang olo debata leaan. Ai iai disabur halak, ido gotilonna. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hukum tabur tuai merupakan salah satu hukum yang masih berlaku hingga sampai pada saat ini. Apa yang ditabur saat ini, itulah yang akan dituai kelak di kemudian hari. Misalnya kalau kita menabur biji stroberi atau menanam biji stroberi, maka yang akan kita tuai, yang akan kita dapatkan adalah buah stroberi sebagai hasil dari panen. Dan pada renungan hari ini juga dikatakan kepada kita, apa yang ditabur orang, maka ia juga akan menuai hasil dari apa yang ia tabur. Kalau ia menabur kebaikan, maka dia akan menuai buah kebaikan juga di dalam hidupnya. Sebaliknya, kalau orang menabur yang tidak baik, yang tidak baik itu
atau yang jahat, maka yang akan dituai adalah yang tidak baik juga. Dan apapun yang diperbuat manusia, baik atau jahat, semuanya itu tidak lepas dari pengawasan Tuhan. Maka untuk itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia diajarkan supaya tetap waspada di dalam bertindak. Karena kegagalan dan penderitaan yang terjadi itu sering karena kita salah mengambil keputusan yang tepat. Sikap yang ceroboh dan tanpa perhitungan menyebabkan kita mengalami kerugian yang besar. Dan perlu kita perhatikan juga di saat menuai, bagi setiap orang itu tidaklah sama waktunya. Sama seperti seorang petani yang menabur bibit stroberi tadi, atau yang menabur bibit jeruk, semua bibit akan bertumbuh dan menuai juga, tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Dan kalau kita melihat ada banyak orang yang tidak berhenti menabur kejahatan, kekerasan, kekejian terhadap orang lain, dan mereka sama sekali tidak memikirkan akibat di kemudian hari. Untuk sekian waktu lamanya kita melihat mungkin tidak terjadi apa-apa, atau tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Mereka masih dapat menikmati hidup dengan baik, tapi begitu mereka menginjak masa tua, tanpa dirasa semua perbuatan yang telah ditabur di waktu-waktu yang lalu itu akan dituai. Mereka panen, tapi yang dipanen adalah hal-hal yang buruk, yang sama sekali tidak diharapkan terjadi dan tidak disangka-sangka. Maka firman Tuhan di dalam ayat 8 sangat jelas mengatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Tidak ada seorang pun dari antara kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menginginkan menuai hal-hal yang jahat. Semua kita pasti akan menginginkan supaya kita menuai hal-hal yang baik dalam hidup ini. Baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, anak, cucu di kemudian hari. Oleh sebab itu jangan pernah berpikir dan merencanakan hal yang jahat terhadap orang lain. Dan melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk menabur hal-hal yang baik. Dan jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat kebaikan. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dan ketika apa yang baik yang kita tabur selama ini belum membuahkan hasil apa-apa untuk kita, jangan pernah menyerah dan berputus asa. Tetaplah berbuat baik. Mungkin saat ini kita belum menuai, tetapi mungkin 1, 5, atau 10 tahun kemudian, atau mungkin juga anak atau cucu, merekalah yang akan menuai dari apa yang kita tabur saat ini. Dan bisakah kita bayangkan jika orang tua menabur kejahatan, tetapi yang menuai bukan dirinya sendiri, melainkan anak dan cucunya? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diajak bahwa setiap perbuatan yang baik yang kita lakukan,
itu tidaklah sia-sia. Ada saatnya nanti kita akan menuai menikmati kerja keras yang telah kita lakukan. Kalau kita menantikan taburan agar hasilnya baik, nantikanlah itu sambil berharap bahwa suatu kelak ada kebaikan yang akan kita tabur. Dan jangan pernah berhenti menabur di dalam kehidupan kita ini. Ketika kita berhenti untuk menabur, maka kita sebenarnya menghentikan berkat bagi diri kita sendiri. Dan itu juga boleh kita lihat dalam diri Yesus Kristus. Sebelum ia menjadi pokok keselamatan, dia terlebih dahulu menabur dalam ketaatan dan kesetiaannya. Sampai akhirnya Yesus membuktikan bahwa ia adalah juru selamat dunia. Berbuat atau melakukan kebaikan itu sangat penting. Karena itu merupakan buah dari iman kita kepada Tuhan. Karena itu mari bersyukurlah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik karena kita telah menerima keselamatan dan anugerah Tuhan dan pengampunan yang begitu besar diberikan kepada kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami datang ke hadapan-Mu untuk bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dan firman-Mu pada saat ini yang menguatkan kami supaya kami tidak jemu-jemu untuk berbuat baik, walaupun hingga pada saat ini kami belum menuai dari apa yang kami taburkan melalui perbuatan-perbuatan baik kami. Supaya kami juga terhindar dari pikiran yang jahat dan sikap-sikap yang jahat yang dapat melukai perasaan, hati dan pikiran orang lain oleh karena perbuatan kami. Maka melalui firman-Mu pada saat ini, inilah yang akan menetapkan langkah kami untuk dapat berjalan pada hari ini dan supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami hidupi, boleh seturut dengan firman Tuhan. Ajari juga kami Tuhan dalam bertindak, dalam berkata-kata, dalam melakukan apapun dalam satu hari ini. Supaya hidup kami terberkati dan orang-orang yang ada di sekitar kami juga boleh mendapatkan berkat dari Tuhan melalui keberadaan kami. Dan segala kelemahan kami juga, apapun itu Tuhan, kiranya Tuhan menyempurnakan, menguatkan kami. Dan juga untuk satu hari ini, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang sedang beraktivitas, yang akan berangkat melakukan pekerjaan mereka pada hari ini. Kiranya Tuhan mendahului segala langkah mereka, menjauhkan dari mara bahaya. Dan ketika saudara-saudara kami melakukan pekerjaannya pada saat ini, kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan dan kekuatan yang baru. Dan saudara-saudara kami juga yang terbaring lemah, yang tidak dapat melakukan aktivitas mereka setiap harinya, maka kami memohon kuasa Tuhan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam tubuh orang-orang yang terbaring lemah, ataupun yang pada saat ini sedang menjalani masa pemulihan. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa dan kasih Tuhan yang begitu besar melingkupi dan menyempurnakan kesembuhan dan kesehatan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.